kamu tuh kalau bisa tuh ndak usah urusan sama polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berjumpa lagi di Daily Report hari ini ya teman-teman. Hari ini edisi di penghujung bulan Ramadan. Pagi ini saya berangkat kerja ya teman-teman. Hari ini agak terburu-buru nih, kesiangan ya. Biasanya tadi aku keluar rumah tuh biasanya jam 6.25 itu udah keluar rumah biasanya. Ini sudah lebih 35 nih. Ini agak-agak kesusu ya. Jadi hari ini mungkin nanti kita rada ngebut ya teman-teman ya. Ya tapi tetap hati-hati meskipun ngebut, karena ini kan jalannya ada yang tidak bagus ya, kayak ini tetap harus hati-hati. Nah ini tak ceritakan sedikit nih, kok so bisa kesiangan tuh gara-gara itu semalam aku rada begadang ya teman-teman. Jadi kemarin tuh emang acaranya rada padet tuh, yang dari acara buka bersama itu sudah pulang buka bersama itu. Kemarin aku ada buka bersama sama bisa dibilang ya, rapat koordinasi lah di pengurus dan perwakilan anggota KSPN di perusahaan. Terus pulang itu sampai jam 9 kayaknya aku. Nah kebetulan kok pas pulang tuh kok ada temen mampir di rumah ya, terus ngopi lagi sampai malam ya, itu begadang itu. Ya kemarin tuh emang bukber tapi kayak apa ya, rapat koordinasi lah bisa dibilang. Memang ya, banyak yang dibahas ya kemarin kan, terutama ini kan masalah THR. Aku kalau lihat ketua aku itu sampai ya rada gimana ya, pusing banget ya. Itu baru ngurus ya, baru jadi ketua serikat pekerja sak pabrik itu ya. Baru ngurusi orang segitu aja udah bingung. Padahal tak pikir-pikir tuh enggak kan ya, tapi emang tanggung jawabnya dia sih. Beratnya kan ora uripe deknen kok yo melu ngurusi gitu. Ya tapi emang itu sudah resiko jadi ketua ya. Jadi kemarin itu kan yang bikin apa agak rame itu THR ada yang belum dikasih. Kemudian kontroversinya lagi itu apa, yang pekerja pocokan atau apa ya, pekerja harian lepas ya, kalau di istilah di undang-undangnya itu kan pekerja harian lepas dan pekerja kontrak itu yang PKWT itu untuk waktu tertentu itu kan ada dua, ada yang kontrak, ada yang pocokan atau harian lepas lah. Itu
ternyata itu kan diatur ya, ada peraturannya, itu semuanya itu berhak mendapatkan THR. Nah cuma ternyata itu masih ada celah ya di situ ya. Celahnya itu gini, jadi yang misal pekerja harian lepas itu kalau di Agri itu disebut pocokan ya, itu masa kerjanya kalau sudah 1 tahun ya tetap dia dapat THR. Nah cuma kalau dia diangkat kontrak itu ternyata penghitungan THR-nya itu dimulai saat dia tanda tangan kontrak yang pertama. Nah itu kan membuat ya kayak kontroversi gitu. Nah, misalnya ada sama-sama sudah kerja 1 tahun ya, tapi yang satu ini masih harian lepas statusnya. Nah dia dapat full THR satu kali gaji. Nah tapi kalau yang satu misalnya kok beberapa, misalnya 2 bulan kemarin tuh dia dari pekerja harian lepas diangkat menjadi karyawan kontrak. Nah maka THR-nya itu ya 2 bulan per 12 bulan dikali 1 kali upah 1 bulan. Nah itu kan membuat kontroversi ya, tapi ya, ternyata memang dari segi peraturan tuh memang bisa diambil celah seperti itu ya. Emang repot ya teman-teman. Kemudian tuh kemarin tuh aku ngobrol sampai malam ya, kebetulan tuh kemarin ada Pak Slamet itu yang kemarin saya ceritakan, koordinator buruhnya Sritek gitu ya. Wah itu kan kemarin kebetulan bisa ketemu, wah ngobrol panjang lebar kan, itu termasuk itu cerita Sritek juga. Beliau ternyata emang perjuangannya itu berliku-liku ya teman-teman, karena kan sekarang ini kan kita kalau apa namanya berjuang itu harus sesuai perundang-undangan. Nah, itu ternyata itu memang undang-undang itu ya, makanya kok bisa diambil banyak celah gitu loh. Jadi ibaratnya apa ya, multi tafsir gitu loh. Jadi misal ada pengacara itu ya, itu dia ya, makanya pengacara apa bayarnya mahal tuh ya mungkin gitu ya, dia kan ngerti undang-undang, terus kalau nyari celahnya di mana, ternyata seperti itu. Makanya kita tuh nggak bisa kok zaman sekarang kok sedikit-sedikit apa aksi, oh ternyata memang nggak bisa seperti itu. Sekarang itu kita mainnya harus logik sesuai, karena semuanya itu sudah ada peraturan perundang-undangannya. Jadi nggak bisa asal-asalan aja, kita nanti malah bisa blunder kalau asal-asalan tuh. Terus dilihat kemarin cerita apa lagi ya, satu lagi teman-teman, beliau cerita itu kemarin kan di perusahaan ada masalah ya, barang produksi yang hilang. Ternyata kok ada apa, sampai kasusnya itu ke polisi. Wah ternyata Pak Slamet ini memberi wejangan tuh gini, kamu tuh kalau bisa tuh ndak usah urusan sama polisi, apalagi sama pengadilan. Wah itu sudah rumit sekali pokoknya. Bentar ya teman-teman, ini lampu merah, tak skip dulu nih, nanti kalau ngomong sendiri ya orang gila nanti ya. Oke, tak skip dulu kameranya.
Suaranya kok rada ngeblur ya ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, aku tuh jadi teringat sama itu statementnya Pak Mahfud itu ya, Pak Mahfud MD itu loh. Itu kan memang beliau pernah bilang jangan pernah berurusan sama pengadilan karena itu akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Ternyata kok bisa ya statementnya kok sama ya. Padahal kalau Pak Slamet ini kan memang beliau ngerti hukum ya, advokat beliaunya. Jadi Pak Slamet itu statementnya begitu, pokoknya kamu tuh jangan urak terpaksa dan jangan berurusan sama polisi, apalagi pengadilan. Ya itu pokoknya akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya gitu teman-teman. Bentar ya, ini masih di Bangju teman-teman ya. Oke, tak lanjut lagi. Nah ini kan kalau kita dengar statement itu kan kita pikirannya negatif jadinya ya. Wah, berarti itu pengadilan sama polisi itu berarti ya gitu ya. Maksudnya kan apa namanya, pokoknya bikin repot lah ibaratnya lah. Kita kalau berpikirannya negatif ya seperti itu, tapi kalau kita melihat dari sisi positif tuh ya sebenarnya ya memang harus seperti itu. Maksudnya itu apa namanya, aparat penegak hukum itu ya memang harus menakutkan seperti itu. Jadi ada apa, biar orang itu takut ya kalau mau melanggar hukum itu takut. Nah makanya kan saya sering lihat itu kan, wah kalau koruptor kok kok bisa hukumannya kok cuma jadi segini. Nah, kalau itu saya sih ya nggak kaget ya, tapi kan kita sebenarnya tahu, wah berarti kalau koruptor kok ibaratnya hukumannya sekian bisa jadi sekian, itu berarti wah dia habis uang berapa itu. Pemikirannya kan seperti itu harusnya. Pokoknya itu statementnya Pak Slamet itu ternyata kok similar sama Pak Mahfud, jangan berurusan sama polisi. Nah itu tadi ya, kok kamu kok bisa melihat dari sisi positif tuh Mas. Lah ya emang bener kan, kalau seperti itu kan orang kan jadi enggan ya berurusan sama aparat penegak hukum kan. Ya bener juga, biar wah nek iso yo aja melanggar hukum lah. Nah, kita ambil sisi positifnya di situ. Ya ini udah mau sampai di tempat kerja ya teman-teman ya. Ya udah, ini tak tutup dulu. Salam repot untuk teman-teman semua, jangan takut repot, karena repot itu tandanya kita masih hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.